Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di pagi yang ceria ini, saya Nurul Aini dari mahasiswa Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5 dan rekan saya. Dan saya Uswatun Hasanah, mahasiswi Ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 5. Kami berdua di sini akan mengulas sedikit mengenai tafsir aqaidi. Saya sendiri akan mengusung tema tentang tafsir aqaidi yang bernuansa Syiah dan rekan saya. Dan saya akan bernuansa tentang Sunni. Nah, sebelum kita menyelami lebih dalam atau mengetahui lebih jauh tentang tafsir Syiah maupun tafsir Sunni, alangkah baiknya kita tanya dulu nih kepada Mbak Uswa. Nah, Mbak Uswa, kira-kira Mbak Uswa itu alasannya apa sih kok tertarik untuk mengusung tafsir aqaidi yang bernuansa Sunni? Nah, karena kenapa saya memilih tafsir Sunni ini, karena saya itu dari kecil sudah dalam ruang lingkup di daerah Sunni gitu. Untuk Mbak Nuri sendiri, kenapa milih Syiah? Nah, saya sendiri memilih Syiah itu karena tertarik sekali ya. Dari lingkungan saya itu kan rata-rata orang Syiah sering memperdebatkan Ali. Nah, maka dari itu saya itulah penasaran kira-kira Syiah yang sebenarnya itu seperti apa sih, dan apa sih kitabnya orang Syiah itu gitu. Nah, kira-kira kalau Mbak Usma ini pakai kitab Sunni yang berjudul apa ya? Kalau saya sendiri itu kitab Sunni yang berjudul tentang Majma'ul Bayan fi Tafsir Quran. Kalau Mbak Nuri? Kalau saya sendiri mengambil dari kitabnya Al-Humi. Nah, kalau Mbak Uswa sendiri kan mengambil tafsir Sunni yang berjudul apa tadi, yang tokohnya siapa ya kalau boleh tahu? Majma'ul Bayan fi Tafsir Quran, tokohnya itu Abi Ali Al-Fadl Ibnu Hasan atau Barsi. Nah, sebelum kita mengetahui lebih jauh tentang kelemahan maupun kelebihan atau ciri khas dari tafsir tersebut, saya pengen mengetahui dulu kira-kira beliau itu lahir di mana, abad keberapa, teologinya apa gitu. Nah, mungkin Mbak Uswa bisa menjelaskan lebih dalam mengenai biografinya beliau seperti apa gitu. Oke, baik. Langsung saja ya, biografinya beliau ini Abi Ali Al-Fadl Ibnu Hasan atau Barsi, dikenal dengan atau Barsi ya. Beliau ini dijuluki sebagai Aminul Islam. Nah, beliau ini dijuluki sebagai Aminul Islam. Lalu beliau ini tinggal di Mashhad, kota Sabwizar di Iran gitu. Nah, beliau ini lahir di Iran pada tahun 468 Hijriah. Dan beliau ini wafat sekitar tahun 548 di Sabwizar gitu. Nah, untuk Mbak Nuri sendiri, apa sih biografinya tentang kitabnya yang diangkat oleh Mbak Nuri sendiri? Nah, kalau saya sendiri kan tafsirnya Al-Humi. Nama lengkapnya Imam Ibrahim Al-Qolani, ulama yang sangat produktif. Beliau itu kan mengikuti aliran Syiah Imamiyah. Syiah Imamiyah itu yang percaya dengan 12 imam. Nah, 12 imam sendiri itu ada Ali, Hasan, Husain, Ali bin Husain, Muhammad Al-Bakir, Ja'far As-Shadiq, Musa bin Abbas, dan yang terakhir tuh Imam Mahdi. Untuk latar belakangnya dalam tafsir Al-Qumi itu bagaimana ya, Mbak? Salah satu latar belakangnya Al-Humi menulis, salah satu penulisan tafsir Al-Humi ini ya, salah satu latar belakang dari penulisan tafsir Al-Humi itu adalah ada perdebatan mengenai penulisannya. Beberapa kalangan Syiah seperti Muhammad Hadi Ma'rifat dan Hasim Ma'ruf Husain berpendapat bahwa tafsir ini itu tidak sepenuhnya ditulis oleh Al-Humi, melainkan oleh muridnya Abu Fadl Abbas bin Muhammad. Mereka juga mencatat adanya kemungkinan tahrif dalam mukadimah kitab yang mungkin diambil dari tafsir Nu'main. Namun ulama seperti At-Tusi dan Alamah Al-Hil percaya bahwa Al-Humi adalah penulis tafsir asli ini. Nah, untuk punyanya atau Barsi ini seperti apa latar belakang penulisannya beliau itu? Oke, kalau dalam tafsir atau Barsi, latar belakang penulisannya beliau ini, yang pertama kayak musibah dan janji Allah, dan yang kedua terinspirasi
terinspirasi oleh ulama sebelumnya dan kayak permintaan orang lain gitu, Mbak. Setahu saya begitu. Nah, untuk karya-karyanya Tafsir Al-Qumi itu apa saja ya? Kalau boleh tahu. Nah, karya-karyanya Al-Qumi itu salah satunya kitab Al-Isti'ah wal Afal Warot ala Ahl Al-Qadar wal Jabar, kitab Al-Maddah. Nah, kalau Sunni sendiri? Kalau Sunni sendiri karyanya itu cukup banyak, tetapi saya mengambil dari beberapa yang saya mengetahui. Yang pertama itu Majma'ul Bayan fi Tafsir Quran dan Jami' al-Jawami'. Kalau boleh tahu dari tafsirnya Al-Qumi ini siapa saja sih guru-gurunya? Tentunya guru-guru beliau itu sangatlah banyak. Salah satunya itu Abu Ibrahim Al-Qumi. Nah, kalau dari kitab tafsir yang diusung oleh Mbak Uswa sendiri itu siapa ya gurunya dan muridnya itu siapa gitu? Kalau dalam tafsir At-Tabarsi ini ya, yang teologi Sunni ini, yang pertama gurunya ya cukup banyak, murid-muridnya pun cukup banyak. Dan saya paling tahu dengan Abu Ali bin Syekh At-Tusi. Nah, itu gurunya. Sedangkan kalau murid-muridnya At-Tabarsi sendiri itu ya cukup ada banyak, tapi saya mengangkat satu, yaitu Abu Nasr Hasan bin Fadl. Itu pun putranya At-Tabarsi gitu. Nah, dalam penafsiran itu kan pasti ada corak, metode gitu ya kan. Nah, saya sendiri itu pengen tahu apa ya kira-kira metode dari kitabnya Mbak Uswa yang diusung, apakah ijmali atau tahlili atau muqorin gitu? Kalau dalam penafsirannya At-Tabarsi ini itu menggunakan metode tahlili. Nah, kalau analisisnya itu memakai analisisnya memakai makiyah madaniyah dan jumlah ayat, lalu perbedaan qiraah dan hujahnya. Nah, untuk metode penafsirannya Mbak Nuri sendiri gimana? Nah, kalau di Al-Qumi itu ada dua metode ya. Ada kalanya memakai metode ijmali yang ringkas dan ada juga yang menggunakan tahlili. Jadi melihat ayatnya dulu. Kalau ayatnya perlu ditafsirkan secara rinci ya pakai tahlili. Kalau sekiranya udah jelas ya beliau itu cuma ijmali gitu. Jadi ada dua, ada ijmali dan tahlili begitu. Nah, untuk kelebihan dan kekurangan tafsir yang diangkat oleh Mbak Uswa ini apa ya kira-kira? Oke, kelebihan dan kekurangan dalam tafsir At-Tabarsi sendiri ini, kelebihannya penafsirannya itu sangat komprehensif menggunakan sumber nakal dan ra'i. Nah, yang kedua menggunakan sumber riwayat Syiah dan Sunni sehingga tidak begitu fanatisme madhab. Dan kekurangannya dari kitab tafsir At-Tabarsi sendiri itu fokus pada madhab Syiah dan kurang pendekatan secara kontekstual gitu. Kalau kelebihan dan kekurangannya dari kitab tafsir Al-Qumi? Kelebihannya beliau itu menjelaskan secara rinci, tetapi kekurangannya beliau itu ketika menafsirkan hanya condong kepada Ali. Sebagaimana yang kita ketahui, Syiah itu kan selalu itu ya lebih cenderung mengagungkan Ali gitu kan, dikit-dikit Ali gitu. Yeah. Nah, mungkin dari tadi kan kita udah membahas ya mengenai biografi, kelebihan, kekurangan atau apapun itu, tetapi ternyata kita itu ada yang terlupa Mbak Uswa. Oh, iya kah? Iya. Apa itu? Ketika mufassir menafsirkan itu kan pasti memiliki sistematika yang berbeda-beda. Ada yang sesuai asbabun nuzul, ada yang nggak sesuai, ada yang acak nggak urut gitu loh. Terserah mufassirnya gitu. Nah, kalau di kitab yang diusung Mbak Uswa sendiri itu pakai sistematika apa ya? Oke, kalau kitab Tabarsi ini itu menggunakan sistematika penafsiran dengan tartib an-nuzul. Tartib an-nuzul. Yang kedua mengelompokkan ayat pada surat-surat dan menonjolkan pembukaan bidang analisa gitu. Kalau dari tafsirannya Mbak Nuri sendiri gimana ya kalau sistematikanya? Nah, kalau di sistematika penafsiran Al-Qumi itu urut sesuai surah. Urut ya, pertama itu Anas, pertama itu Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah Anas. Beliau itu memiliki 3 jilid. Selain itu dia menggunakan riwayah dari Syiah Imamiyah, Syiah yang
mempercayai 12 imam tadi. Selain itu juga beliau menggunakan takwil yang sejalan dengan imamiyahnya. Nah, itu sekilasnya seperti itu. Nah, udah semuanya. Nah, kira-kira contoh penafsirannya dari kitab Tabarsi itu apa ya? Kan nuansa-nuansa Sunni. Nah, kira-kira di surah apa beliau menafsirkan dan yang lebih cenderung ke Sunni gitu loh? Lebih cenderung ke Sunni itu saya itu mengangkat kayak beberapa contoh yang saya ketahui dalam penafsiran surat Al-Baqarah ayat 225. Nah, di situ pada ayat Bismillahirrahmanirrahim, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Nah, pada surat Al-Baqarah itu menjelaskan bahwasanya setiap apa yang dia ciptakan akan ditanggung nafkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia tidak melalaikan ciptaannya dan tidak pula lupa. Nah, dan tidak ada yang bisa memberi syafaat pada hari kebangkitan kecuali atas izinnya. Jadinya dalam surat penafsiran Al-Baqarah ini itu menjelaskan tentang sifat-sifat ketuhanan itu bagaimana Kak gitu. Kalau dari Mbak Nuri sendiri itu gimana ya? Kalau di Al-Khumi sendiri, saya kan beliau itu kan tentu banyak ya menafsirkan tentang teologi. Sebagaimana beliau itu juga cenderung ke teologi. Tetapi saya sendiri mengambil contoh di salah satu surah Ar-Rahman ayat 7 sampai 4 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wassama arfa'aha wa wada'al mizan ala tadghaw fil mizan. Nah, di penggalan ini seperti Al-Khumi menafsirkan lafaz tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Ta'ala meninggikan beliau dari sisinya. Kemudian pada kiamat Al-Mizan ditafsirkan dengan Amirul Mukminin. Nah, ini nih yang ciri khas Amirul Mukminin itu ditujukan kepada Ali. Sebagaimana yang kita ketahui, Syiah itu kan lebih cenderung ke Ali. Jadi menafsirkan Amirul Mukminin itu ya untuk Ali. Selain itu juga yang ditegakkan bagi makhluknya. Kemudian ayat selanjutnya, ala tadghaw fil mizan, mayoritas menafsirkan dengan melebarkan maknanya menjadi jangan mendurhakai imam-imam. Nah, jika dilihat dari penggalan ayat tersebut, itu kan nuansanya teologi sangat kuat sekali gitu kan. Nah, teman-teman, dari tadi kita udah mengetahui biografi dari Al-Khumi maupun biografi dari At-Tabarsi. Nah, udah sampai contoh juga ya. Nah, kan suatu penafsiran itu kan pasti memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Contohnya ketika di tafsirnya Al-Khumi itu kan beliau condongnya menafsirkan yang dikit-dikit disandarkan kepada Amirul Mukminin atau bersandarkan kepada Ali. Nah, kalau di Mbak Uswa sendiri di kitabnya Tabarsi ini apa ya? Kalau di kitab At-Tabarsi ini lebih ciri khasnya ya. Ciri khasnya itu penafsirannya itu sangat komprehensif, menggunakan sumber nakli dan ra'i. Nah, kalau kecenderungan itu kekurangan pendekatan secara kontekstual. Nah, itu kalau di At-Tabarsi sendiri. Oke, berarti intinya itu dalam dua kitab tafsir ini memiliki berbeda. Bedanya itu sangat menonjol. Salah satunya itu kalau di Al-Khumi berhubung menganut Syiah ya, jadi ya tafsirannya bernuansa Syiah, dikit-dikit Ali. Kalau di At-Tabarsi sendiri kan dikit-dikit di hadis-hadis Nabi atau sahabat-sahabat Nabi, atau dikit-dikit itu penafsirannya ada riwayat-riwayatnya gitu. Jadi di dalam penafsirannya Al-Khumi ini dijuluki sebagai apa ya? Oke, dijuluki sebagai Amirul Mukminin, di mana Amirul Mukminin ini lebih ke ini ya, berkiblatnya itu ke Ali gitu. Oh, ya. Kalau saya sendiri di tafsir At-Tabarsi ini dijuluki sebagai Aminul Islam gitu. Jadi keduanya itu memiliki perbedaan yang sangat baik tentunya. Dan sangat menarik ya Iya. ini topiknya. Sebagaimana kita mahasiswa ilmu Al-Quran dan tafsir, Betul. sangat semester 5 ini saya telah
mempelajari semua materi-materi yang berkaitan tentang aqaidi. Aqaidi sendiri ini lebih tafsir aqaidi berbicara tentang tafsir-tafsir teologi. Kan di tafsir aqaidi sendiri banyak ya teologinya. Iya, betul. Ada 4. Apa Iya. saja ya kira-kira? Mu'tazilah, Khawarij tentunya ya. Terus apa lagi? Sunni. Dan Syiah. Nah, yang kita usung kali ini itu Sunni dan Syiah gitu, teman-teman. Oke, cukup sekian diskusi kali ini dan saya Nurul Aini pamit undur diri Dan saya Uswatun Hasanah pamit undur diri. dan sampai jumpa. Dadah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh.